Shalom adik-adik. Ya, selamat pagi dan Semangat beribadah sekolah minggu di pagi hari ini. Betul. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu ini, kita mau pujikan apa, Mas? Kita mau pujikan selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Betul. Tentunya kita mau menyapa yang punya kita ya, yang menciptakan kita. Gitu. Boleh? Langsung saja, Mas. Kita pujikan bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita pujikan sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita memulai ibadah sekolah minggu ini. Adik-adik, tangan dilipat, mata dipejamkan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik untuk kami semua. Terima kasih atas setiap penyertaan-Mu hingga sampai pagi hari ini ya Tuhan. Kau telah menyertai kami semua, termasuk adik-adik sekolah minggu yang saat ini beribadah ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami di pagi hari ini. Kiranya Engkau sertai ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti menjadi dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sertai setiap kami ya Tuhan. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, tentunya kita sudah mengucap syukur karena kita sudah diberi kesempatan untuk beristirahat satu malam. Betul. Sekarang waktunya kita untuk beribadah. Kita masih waktu buat waktu Tuhan ya. Gitu. Biar semangat kayaknya adik-adik perlu bangkit berdiri nih. Perlu bangkit berdiri, perlu banget. Ya, Yang duduk-duduk, yuk. sebelumnya Gimana? kayaknya adik-adik belum kenal sama Mas nih. Iya. Wajah baru ya. Gak kenal ya mungkin ya. Mungkin wah ini siapa Mas, dari mana kayak gitu. Bisa kan. perkenalan Mas. Ya. Perkenalan bentar ya. Iya. Namaku ini aja, panggil aja Mas Selo gitu aja. Selo. Om Selo. Selo. Ya kalau mau panggil Om kayaknya kok terlalu tua gitu. Panggil Mas aja gitu kan. Ya. Biar lebih muda dan enak disapa. Wah. Asik. Yuk adik-adik semangat ya adik-adik. Tetap Oke. bangkit berdiri. Jangan lupa tepuk tangan sambil melompat kalau mau ya. Boleh banget. Ya kita pujikan lagu karena harinya cerah ya, pasti harus cerah ya. Iya tentu Dari dong. terbit matahari Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Oke. Yuk.
matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari mana Mas Erno? Hari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Sambil tepuk tangan ya Dedek. Boleh, kita ulang lagu dari awal. Yuk, siap-siap. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah apa Mas? Biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama katakan puji Tuhan. Puji sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay. Udah semangat ya adik-adik ya pastinya ya? Pastinya sudah mulai berkeringat. Kita juga udah keringetan ya. Kita sudah keringatan di sini adik-adik di rumah, jangan mau kalah. Marilah kita menyiapkan berkat yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus untuk kita persembahkan melalui persembahan. Ya. Siapkan amplopnya. Nanti akan diberikan ke orang tua akan kembalikan ke gereja. Iya, kayak guru-guru sekolah minggu ya pastinya. Betul. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil kita memujikan lagu Terima Kasih Tuhan. Setiamu aku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus.
Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita mau lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur karena pada kesempatan pagi hari ini kami masih dapat menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan sekiranya kami akan mengembalikan sedikit dari uang yang kami terima dari orang tua kami, akan kami kembalikan ke Engkau untuk pekerjaan Engkau ya Tuhan, supaya uang yang dapat kami beri ini dapat membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan, serta untuk orang tua kami yang sudah memberi kami uang jajan, uang sangu. Semoga pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kami dapat menjadi berkat untuk sesama juga, dan tentunya kami juga dapat berkat dan memberkati orang tua kami dan sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Yang dibawakan oleh Pak siapa ini? Nah, Atau Kak siapa ini? Bapak lah. Boleh tebak-tebak mungkin dikira-kira dulu. Siapa sih biasanya bapak-bapak yang nyampein firman? Ya, siapa ya? Tak kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Udah ketemu jawabannya? Bener, Pak. Siapa? Bener, Mas. Pak Eko. Oh, Pak Eko. Wah, keren sekali. Siapa Bener tadi yang jawab? Ya, pasti Pasti yang Pintar sudah pintar-pintar dan mengenal keluarga-keluarga Ya. gereja ini. monggo Bapak Eko. Oh iya, Monggo. sebelumnya firman Mhm. Tuhan di Pagi hari ini pagi hari ini mau diambil dari mana? dari kitab Injil Markus. Ya. Markus 5 ayat 1 sampai 20. 20. Nah, teman-teman bisa disiapkan dulu Alkitabnya dan dibuka dalam kitab Markus 5 ayat 1 sampai 20. 20. Benar banget. Iya, Kita langsung panggil. saja kita persilahkan. Monggo, Bapak Eko. Bapak Eko. Halo adik-adik, selamat pagi. Ya, kita bertemu kembali dengan Pak Eko di dalam ibadah anak di hari Minggu ini. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan atas berkat yang hingga saat ini Tuhan berikan kami kesehatan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak belajar akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Allah memberkati kami, hati, telinga, pikiran kami, di dalam kami belajar akan firman-Mu. Tuhan berkati hamba menyampaikan, kiranya Allah urapi, biarlah Tuhan berkati sehingga menjadi berkat adik kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang akan sampaikan pada pagi hari ini adalah firman melanjutkan cerita firman Tuhan yang minggu lalu. Nah, kalau minggu lalu Tuhan Yesus telah menyatakan mukjizatnya, yaitu angin ribut diredakan. Nah, saat ini
apalagi ya mujizat Tuhan yang akan Tuhan lakukan. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sampai di suatu tempat, yaitu di tanah orang Gerasa. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus melangkah, Tuhan Yesus melihat ada orang yang kerasukan roh jahat. Ada orang yang kerasukan roh jahat, adik-adik. Nah, di situ orang itu berada di suatu tempat. Nah, tempatnya menakutkan. Ayo, siapa yang tahu tempat yang menakutkan? Tempatnya serem. Ayo, tempat apa itu? Nah, adik-adik, tempat itu adalah tempat yang disebut tempat pemakaman atau bisa dikatakan kuburan. Nah, di situ banyak sekali orang-orang yang sudah meninggal dimakamkan, orang yang sudah meninggal dimakamkan di situ. Banyak sekali orang-orang yang sudah meninggal. Nah, di situ pula di tempat pemakaman banyak sekali apa? Roh-roh jahat. Banyak sekali roh-roh jahat, bahkan jumlahnya tidak bisa dihitung dengan jari. Nah, ketika Yesus melihat orang itu, orang itu lari. Orang itu lari. Ya, lari, mengejar. Nah, orang itu lari, adik-adik. Nah, orang itu lari. Orang yang kerasukan roh jahat itu, dia lari. Nah, adik-adik, orang yang kerasukan roh jahat itu biasanya satu, orangnya tidak pernah merasakan capek. Dia lari kuat. Yang kedua, orangnya tidak pernah tidur. Oh, siapa ini yang tidak pernah tidur? Yang ketiga, orangnya suka pemarah. Nah, yang keempat apa? Orangnya ini tidak merasakan sakit. Karena orang yang kerasukan roh jahat ini berusaha untuk memukuli dirinya dengan batu. Ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia lari. Dia lari dengan sekuat tenaganya, bukan menghindari Tuhan Yesus, tetapi dia datang dan sujud di hadapan Tuhan Yesus. Nah, ketika orang itu melihat Tuhan Yesus dan sujud, apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan? Yang dikatakan adalah bahwa, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Ya. Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Nah, dia menyebutkan Tuhan Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Luar biasa. Orang yang kerasukan roh jahatnya mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Ya. Nah, terus apa yang dikatakannya lagi? Jangan siksa aku, jangan siksa aku. Nah, apa yang dikatakan roh jahat ini? Dia mohon ampun, dia mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, dia mohon ampun. Supaya roh-roh jahat ini tidak disiksa. Nah, dia tidak disiksa. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, bertanya, siapa namamu? Nah, orang yang kerasukan ini mengatakan bahwa namaku Legion. Namanya Legion. Karena jumlahnya berapa?
jumlahnya banyak, beribu-ribu. Ternyata orang ini kerasukan roh jahat yang jumlahnya banyak. Wah, luar biasa. Nah, kemudian adik-adik, roh jahat ini tidak ingin diusir dari tempat itu. Roh jahat ini tidak mau pergi dari tempat itu. Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa dia ingin dipindahkan kemana? Siapa yang tahu? Dipindahkan ke kawanan ternak babi. Kawanan ternak babi. Karena di situ ada kawanan ternak babi yang sedang digembalakan, adik-adik. Nah, ketika legion ini, roh jahat ini mengatakan kepada Tuhan Yesus seperti itu, Tuhan Yesus mengiyakan. Nah, kemudian Tuhan Yesus menyuruh legion ini ke kawanan ternak babi itu. Dengan seketika roh-roh jahat ini, legion ini pindah ke kawanan ternak babi, adik-adik. Nah, kemudian apa yang terjadi? Babi ini, mereka babi ini, wah, lari kenceng. Akhirnya dia tidak tahu, wah, sangger lari sampai masuk ke jurang. Masuk ke jurang dan babinya mati. Nah, kemudian orang ini, adik-adik, orang ini akhirnya menjadi sembuh. Orang ini sembuh, dia dibangkitkan Tuhan Yesus. Dia dirawat, dikasih makan oleh pengikut, murid-muridnya Tuhan Yesus, oleh para pengikutnya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika hal ini terjadi, semua orang pada tahu. Lewat siapa? Yang pertama, lewat gembala babi. Orang yang mengembalakan babi tadi, mereka mengatakan bahwa ada orang yang telah mengusir setan. Dan korbannya siapa? Babinya. Nah, kemudian mereka menceritakan hal-hal yang negatif tentang Tuhan Yesus. Ketika itu, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan. Tuhan Yesus tidak diizinkan berada di tanah Gerasa. Dan Tuhan Yesus harus pergi dari tanah Gerasa. Nah, apa yang dilakukan oleh orang ini? Orang yang sudah dibebaskan, orang yang sudah dibersihkan dari roh jahat, dari legion. Dia memohon untuk bisa mengikut Tuhan Yesus. Dia memohon untuk bisa menjadi orang yang mendampingi Tuhan Yesus. Dia memohon untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Pergilah kepada keluargamu. Beritakan berita ini kepada semua orang yang ada di daerahmu. Nah, kemudian dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia melakukan pemberitaan tentang kuasa Allah. Dia memberitakan tentang kuasa Tuhan, tentang mujizat Tuhan yang telah dilakukan kepadanya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, saat ini kita belajar dari orang yang terbebas dari kuasa roh jahat, orang yang terbebas dari legion. Nah, saat ini apakah ada dari adik-adik yang masih suka marah? Ayo, apakah ada dari adik-adik yang saat ini masih tidak mau tidur kalau malam mainnya game online terus? Ayo, siapa? Biasanya tadi apa? Pak Eko mengatakan ciri-ciri kerasukan roh jahat yaitu tidak pernah tidur. Terus apa lagi? Suka marah, tidak merasakan sakit. Nah, terus apa lagi? Tidak mau apa? Tidak mau berdoa, mau beribadah. Nah, hati-hati bahwa kita harus
belajar dari orang yang kemasukan roh jahat. Dia mau menyerahkan dirinya ketika dia sudah bersih kepada Tuhan. Saat ini mari kita belajar. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita memberikan diri kita kepada Tuhan sebagai murid-murid Allah, murid-murid Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami mau menjadi anak-Mu Tuhan, kami mau menjadi murid-Mu yang senantiasa melayani Engkau, yang senantiasa berbakti kepada-Mu Tuhan dan taat kepada-Mu. Jauhkan kami dari kuasa roh jahat, jauhkan kami dari kuasa kegelapan, sehingga kami dimampukan untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia. Berkati adik-adik kami, anak-anak kami ini Tuhan. Biarlah mereka senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah online, Pak Eko mengingatkan sekali lagi bahwa kita harus senantiasa melakukan 5M. Apa itu? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. 3, mengurangi aktivitas yang berlebihan. Yang keempat, menjaga jarak. Yang kelima, menghindari kerumunan orang-orang banyak. Ya. Jadi, mari kita melakukan 5M supaya kita senantiasa sehat di masa pandemi COVID-19. Gitu aja yang bisa Pak Eko sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ya, kembali lagi bersama kami berdua. Saya Mas Herno. Saya Marcelo tentunya. Nggak berubah namanya. Ya tadi, Gimana? ayo apa tadi? Adik-adik dengerin nggak ya? Ya, dengerin nggak? Kalau Tentang dengerin firman-Nya. pasti nangkep nih yang disampaikan sama Pak Eko. Firmannya tentang apa? Gimana Mas Herno? Nangkep nggak tadi firmannya tentang Di sini apa? nangkepku cuman kalau kita udah berubah pastinya kita akan setia kepada Tuhan. Kita Betul. juga akan menceritakan Betul. tentang apa yang Menceritakan dilakukan, kemurahan-kemurahan Tuhan. iya, ya, terhadap tentunya. sesama kita, dan kita berbuat baik lah intinya gitu ya. Oke, benar Ya. sekali. Tiba saatnya kita di penghujung Penghujung ibadah. ibadah sekolah Nah. minggu ini ya. Gimana kalau kita menyanyikan, memujikan satu buah lagu lagi? Iya, apa ya enaknya ya? Kira-kira apa, Mas? Dalam nama Yesus ya, Dalam nama biar Yesus. kita selalu menang, Oh, iblis ya. dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam Oi. nama Yesus ada kemenangan. Teman-teman tahu? Ya, Tahu pasti pastinya. tahu dong. Ya sebelum kita menyanyikan lagu itu, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Oh iya, tentu kita mau berdoa dulu. Ya, mari kita Silakan. kembali lagi lipat tangan, tutup mata dan kita menghadap kepada Tuhan. Bapa yang sungguh baik, Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur ya Tuhan. Engkau telah menyertai jalannya ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan hingga sampai selesai. Biarlah apa yang kami dapatkan dalam ibadah ini akan menjadi ramah dalam kehidupan kami ya Tuhan, dalam setiap kehidupan adik-adik sekolah minggu ini ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa taat kepada Engkau ya Tuhan dan menyebarkan berita yang baik ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau kumpulkan kami lagi ya Tuhan, kembali untuk ibadah sekolah minggu depan lagi ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai dimanapun kami berada, Engkau sertai keluarga kami ya Tuhan, dan Engkau berkati ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita pujikan Dalam nama Yesus Yesus. ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan.
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, Nyanyikan. pasti ada kemenangannya. Amin Mas Herno. Yo. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Ada apa Mas? ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Terima kasih, sampai jumpa minggu. Sampai jumpa minggu depan. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu berikutnya. Jadi, Sampai jumpa. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. memberkati. Dadah.